Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini materi kita lanjutkan ke exception handling. Nah, exception. Jadi apakah itu exception? Mungkin sewaktu kalian melakukan proses compile atau running program Java, sudah pernah muncul kata-kata exception. Nah, namun mungkin belum dipahami apa sebetulnya makna daripada exception tersebut. Nah, exception ya, dari kata accept. Jadi accept ini kan kecuali. Jadi pengecualian ataupun suatu kondisi abnormal. Nah, di dalam bahasa Java, exception itu digunakan untuk menyatakan suatu peristiwa yang akan mengganggu jalannya program secara normal. Jadi harusnya secara normalnya itu jalannya A, B, C, D, E misalnya, nah kemudian karena ada suatu exception, maka sewaktu di A, B, C-nya itu ada exception, maka exception tersebut akan membuat program tersebut terhenti. Nah, exception ini di dalam Java akan berupa objek yang akan dilempar sewaktu kita melakukan proses runtime atau menjalankan program. Nah, apakah itu sebetulnya exception handling? Jadi yang namanya exception tadi adalah pengecualian. Jadi bagaimana cara kita menghandle exception tersebut? Nah, kita namakan sebagai exception handling. Jadi exception handling ini adalah mekanisme untuk menangani error runtime seperti class not found, IO exception, SQL exception, dan lain-lain. Nah, error yang disebabkan oleh event yang muncul tersebut dapat menghentikan program yang sedang berjalan. Nah, kenapa kita perlu melakukan exception handling? Supaya alur dari program yang kita buat itu tetap berjalan secara normal. Nah, andai ada suatu statement seperti ini, ada 10 statement, 1, 2, 3, 4, 5, hingga 10. Nah, andaikan exception itu muncul pada statement kelima, maka statement 6 hingga 10 ini tidak akan dijalankan. Kenapa? Karena exception ini adalah suatu cara suatu peristiwa yang ada di dalam Java yang membuat program itu akan berhenti karena ada sesuatu yang tidak normal. Nah, namun jika kita melakukan exception handling, maka statement 6 dan 10 ini masih tetap bisa dijalankan. Nah, jadi jika ada exception tapi kita tidak membuat exception handling, maka program akan berhenti total. Nah, namun jika kita melakukan exception handling, maka program masih tetap dapat kita jalankan. Di mana yang akan dijalankan adalah statement yang berikutnya. Nah, hierarki kelas exception di dalam Java bisa dilihat seperti pada gambar ini. Ada objek, kemudian di bawah objek ini ada kelas throwable. Nah, di dalam throwable ini dibagi dua, ada yang disebut sebagai exception dan error. Nah, exception itu sendiri terbagi menjadi beberapa jenis, banyak jenisnya. Nah, di sini yang utama saja yang ditulis yaitu IO exception, SQL exception, kemudian ada runtime exception. Nah, di sini disebut runtime exception karena exception yang terjadi itu hanya akan muncul saat kita run program. Contoh misalnya arithmetic exception, null pointer exception, array index out of one exception. Nah, sedangkan kalau error, maknanya itu adalah suatu error di mana data tersebut ya kita nggak bisa melakukan apapun lagi. Kalau exception masih bisa ditangani, tapi kalau error memang tidak bisa lagi. Nah, berdasarkan hierarki yang saya jelaskan sebelumnya, sebetulnya exception ini bisa kita bagi menjadi 3 jenis. Yang pertama yaitu check exception. Nah, dikatakan check exception maknanya
saat kita melakukan compile program, exception tersebut akan dicek. Nah, jadi apa saja kelas-kelas yang termasuk dalam check exception, yaitu kelas-kelas turunan daripada throwable kecuali runtime exception dan error. Jadi semua exception selain dari runtime exception dan turunannya serta error, maka itu adalah check exception. Maknanya exception yang akan dicek saat kompilasi. Kemudian jenis berikutnya ada unchecked exception. Maknanya exception yang tidak dicek saat compile, tapi baru akan dicek saat runtime. Nah, apa saja yang termasuk ke dalam unchecked exception ini? Yaitu semua kelas-kelas turunan dari runtime exception. Contohnya, arithmetic exception, null pointer exception, array index out of bound exception, dan lain sebagainya. Berikutnya adalah error. Nah, ini sebetulnya agak terpisah ya. Jadi kalau exception tadi memang dia akan tertulis exception. Sedangkan kalau error itu maknanya memang error. Error ini adalah keadaan fatal yang terjadi. Contoh misalnya out of memory error, berarti memori yang ada di dalam komputer tersebut sudah habis. Ataupun virtual machine error, maknanya ada sesuatu yang aneh pada virtual machine-nya. Kemudian assertion error. Nah, contoh skenario dari unchecked exception itu seperti ini, seperti pembagian dengan 0, ya, integer A sama dengan 50 bagi 0, maka di sini akan melempar arithmetic exception. Ataupun jika suatu variabel menyimpan nilai 0, kemudian variabel tersebut kita cetak, maka akan muncul null pointer exception. Ataupun misalnya kesalahan format. Di sini contohnya string S sama dengan ABC. Nah, ini adalah string ya, ABC. Nah, kemudian string ABC tadi kita convert menggunakan metode parseInt, kita ingin mengubah nilainya menjadi integer. Nah, ini nggak bisa, ya, karena datanya memang bukan data integer. Sehingga akan muncul exception, number format exception. Ataupun misalnya yang terkait dengan array, itu adalah array index out of bound exception, di mana kita mengakses ataupun memasukkan data ke dalam indeks yang tidak ada di dalam array, ya, indeks yang salah.